Hai, selamat datang di kelompok 5. Kami akan membahas tentang aplikasi dari asam nukleat. Pertama-tama, kelompok 5 beranggotakan dari Alia Nur Safira, Intania Wahyu Trifani, Jennifer Wijaya, Kansa Rifa, dan Kirena Angela. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang aplikasi dari asam nukleat. Next. Guys, next. Yang pertama, kita akan bahas tentang bidang pertanian dan peternakan yang terdiri dari GMO atau Genetically Modified Organism. Yang kedua, tentang cloning. Yang ketiga tentang transfer gen. Kita akan membahas tentang Genetically Modified Organism. Yang pertama, GMO merupakan materi genetika yang diubah dengan metode rekayasa genetika menggunakan prinsip dari bioteknologi modern, di mana GMO ini menggunakan metode dari teknologi DNA rekombinan dan cloning reproduksi. Rekayasa genetika ini dalam proses bioteknologi, di mana sifatnya dari suatu makhluk hidup dirubah dengan cara memindahkan gen-gen dari suatu spesies makhluk hidup satu ke makhluk spesies lainnya, ataupun dilakukan modifikasi gen-gen dari suatu spesies lain. GMO ini tujuannya untuk bisa menghasilkan produk atau menghasilkan bahan-bahan yang lebih bermutu sifatnya, di mana untuk melakukan GMO ini dibantu oleh beberapa enzim dan langkah-langkahnya terdiri dari yang pertama mengidentifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Yang kedua, dilakukan pemotongan DNA dan plasmid menggunakan enzim triksi. Dan yang ketiga, penggabungan DNA pada cincin plasmid dengan enzim ligase. Dan yang keempat, menyisipkan DNA rekombinan ke dalam sel atau tubuh dari bakteri yang akan digunakan pada bahan yang GMO. Yang selanjutnya, menggunakan klon bakteri yang mengandung DNA dari rekombinan tersebut. Dan yang terakhir, terjadilah atau terbentuklah produk permanen yang dihasilkan dari mekanisme GMO. Di sini, di PPT, kita bisa melihat ini adalah contoh dari mekanisme GMO yang menggunakan bahan berupa jagung. Jadi GMO ini terdapat 3 enzim, yaitu ligase, dan ligase, retriksi, dan berbagai vektor lainnya. Di sebelah sini terdapat 5 langkah di mana GMO diaplikasikan di bidang jagung. Yang pertama, mencari organisme yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang akan kita inginkan hasilnya, dan pada penggunaan jagung ini protein yang digunakan dari bakteri Bacillus thuringiensis yang berfungsi sebagai pembunuh yang efektif bagi hama-hama yang tidak berbahaya namun bisa dilakukan untuk hewan mamalia atau tumbuhan mamalia. Yang kedua, mengekstraksi DNA dari bakteri yang digunakan yaitu Bacillus thuringiensis. Yang ketiga, dilakukan modifikasi gen bakteri Bacillus ini dengan tujuan untuk bisa bekerja prosesnya bakterinya dengan baik, sehingga jagung yang dihasilkan nanti bisa membentuk jagung dengan varietas yang baik. Selanjutnya, gen yang telah dimodifikasi tadi akan siap dilakukan penyisipan DNA yang akan disisipkan langsung ke dalam jagungnya. Setelah disisipkan DNA ini, bakteri dari Bacillus thuringiensis ini akan disisipkan kembali ke dalam jagung secara sedikit demi sedikit hingga membentuk struktur yang sangat sempurna. Sehingga setelah dilakukan semua tahap ini, jagung bisa diserahkan kepada petani untuk dilakukan perkebunan atau pertanian lanjutan. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari bahan-bahan pangan yang menggunakan teknik dari GMO ini. Contohnya itu yang sudah sering terjadi itu pada beras, pada tomat, pada jagung, jeruk nipis, terus ada gula, dan banyak hal lain lagi yang bisa dilihat langsung di PPT. Lanjut. Nah, ini adalah step yang paling terkenal di antara teknik-teknik GMO ini, yaitu pengaplikasian di golden rice atau beras emas, di mana beras ini itu merupakan hasil dari rekayasa genetika dengan ciri khas yang
akan membentuk biji bulir berwarna keemasan. Beras ini dihasilkan dari proses penyisipan gen PSY atau gen Peniandi pitoan sintesis yang kemudian akan digabungkan dengan gen dari CRTL atau gen penyadik koretin desaturasi, di mana CTRL ini akan dikombinasikan dengan gen PSY untuk bisa membentuk GMO dari golden rice tersebut. Kedua gen tersebut digunakan sebagai produksi beta-karoten atau vitamin provitamin A yang akan bisa disisipkan ke dalam si golden rice-nya ini, sehingga si emas golden rice ini bisa menghasilkan bibit beras yang bermutu, yang mengandung beta-karotein dan vitamin A. Next. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari GMO. Banyak pro-nya, namun juga terdapat kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu mereduksi kembali kehilangan kerusakan pasca panen. Jadi GMO ini bisa membantu untuk membuat varietas yang sudah rusak, tapi bisa lagi dikembangin. Nah, yang kedua itu mengurangi resiko dari gagal panen, karena dari awal hingga akhir, step by step-nya sudah ditentukan, sehingga hasilnya bisa diperkirakan baik. Terus meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya menghemat pemanfaatan lahan dari pertanian, mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia, meningkatkan nilai gizi karena kan kita menyisipkan DNA genetiknya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sehingga kalau kita ingin memberikan gizi yang lebih, maka DNA yang disisipkan haruslah memiliki nilai-nilai yang baik untuk hasil yang baik. Dan yang terakhir, tahan terhadap penyakit dan hama spesifik. Namun terdapat kekurangan juga dalam metode GMO ini, yaitu terjadilah resistensi gen terhadap antibiotik, jadi bisa menyebabkan komplikasi atau penyebab alergi. Dan yang kedua, itu terjadinya potensi bermutasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cloning. Nah, cloning ini merupakan langkah-langkah penggandaan atau pembuat tiruan yang sama persis atau varietas lain, tapi menggunakan tiruan yang sama dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk hidup dengan makhluk hidup hasil dari cloning yang disebut sebagai klon. Dan prinsip dari cloning ini menggunakan dua indukan yang memiliki sifat atau DNA yang berbeda-beda. Jadi untuk menghasilkan cloning yang kita inginkan, kita harus menyiapkan indukan yang memiliki, misalkan kita ingin membuat domba berwarna hitam putih, maka kita harus menyisipkan domba yang biasa dengan domba yang memiliki karakteristik dari apa yang akan kita inginkan tersebut, sehingga terjadilah proses cloning yang disebut sebagai klon. Baik, selanjutnya. Nah, terdapat 3 unsur esensial yang digunakan dalam proses cloning. Yang pertama itu ada enzim retraksi yang digunakan sebagai enzim pemotong di DNA ini. Terus ada cloning factor sebagai resepian atau pembawa. Yang ketiga itu ada enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung rantai DNA yang telah dipotong pada menggunakan enzim retraksi tadi. Nah, cloning ini melibatkan dua pihak, yaitu donor sel sosmatis atau sel pada tubuh, dan donor yang kedua yaitu donor ovum yang berupa sel gamet. Nah, proses dasar dari cloning ini terjadi 4 tahap. Yang pertama, proses pemotongan DNA yang dibantu oleh enzim retraksi, di mana DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor ini diambil selnya untuk dilakukan pengidentifikasian terlebih dahulu. Setelah itu, setelah terjadi pemotongan, dilanjutkan dengan proses penyambungan DNA atau sel-sel yang telah diambil tadi, di mana potongan-potongan yang berupa fragmen DNA ini akan membentuk suatu DNA vektor yang dengan bantuan enzim dari ligase, karena ligase tadi berfungsi sebagai penyambung rantai DNA.
Terus yang ketiga, terjadilah proses transformasi rekombinan DNA, di mana si enzim faktor ini ditambahkan dengan DNA yang disisipkan. DNA yang disisipkan ini merupakan DNA yang akan kita DNA di mana si makhluk hidup yang akan kita klon ini memiliki sifat yang sesuai yang kita inginkan. Jadi DNA yang disisipkan itu DNA yang akan ditambahkan ke proses cloning ini, yang akan dimasukkan ke dalam sel bakteri yang masing-masing akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, terjadilah proses seleksi atau screening. Nah, proses ini bertujuan untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Jadi setelah dilakukan pemotongan, melakukan penyambungan DNA, terus DNA yang sudah disambung dilakukan transformasi rekombinan, setelah jadi dan menyatu, maka akan dilakukan tahap akhir berupa seleksi atau screening. Di screening ini kita bisa melihat bahwa klon yang kita cloning menghasilkan varietas yang kita inginkan, berhasil atau tidak, kita bisa lihat di proses screening ini atau seleksi ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh salah satu proses di mana cloning domba dilakukan. Jadi di sini kan ada dua jenis domba nih yang memiliki sifatnya yang beda-beda. Nah, dua indukan ini diambil selnya. Setelah itu, sel itu akan disisipkan ke dalam intinya. Jadi yang pertama itu kita menyiapkan sel stemnya dulu. Setelah sel stem ini dilakukan, maka sel stem ini diambil inti dari selnya yang memiliki kandungan berupa informasi DNA genetik yang akan dipisahkan dari sel lainnya. Setelah itu dilakukan penyisipan sel telur, dan setelah disisipkan, inti sel stem ini akan diimplementasikan ke dalam sel telur. Nah, sel telur ini akan terjadi rangsangan agar terjadi pembelahan serta melakukan pertumbuhan selnya. Jadi selnya akan berkembang di situ. Setelah itu terjadi proses pembelahan yang berupa embrio. Nah, selanjutnya itu blantosis akan melakukan pemisahan diri dari diri dan siap untuk diimplementasikan di rahim indukan. Jadi setelah diambil diproses, si sel telur dan sel stem yang sudah disatukan dan membelah tadi yang berupa embrio ini akan bisa disisipkan lagi ke dalam si indukannya ini. Setelah itu, nih ada gambar domba di 2 dari bawah. Nah, itu terjadi proses pengimplementasian ke rahim si domba ini. Setelah itu, di akhir, embrio akan berkembang di rahim si domba ini yang akan membentuk calon bayi dengan kode genetika yang hampir sama dari stem pendonornya. Jadi, si domba ini bisa mengandung atau si bayinya ini kode genetikanya itu merupakan gabungan dari dia sendiri dan DNA disisipkan berupa sifat-sifat lainnya sehingga mendapatkan hasil domba yang diinginkan dan berbeda varietasnya. Di sini ada infografis tentang keberhasilan dan kegagalan dari klon yang pernah terjadi di dunia. Baik, selanjutnya. Next. Nah, ini terdapat jenis cloning. Yang pertama itu ada cloning menggunakan DNA rekombinan. Yang kedua ada cloning produktif. Dan yang ketiga ada cloning terapeutik. Itu untuk sebagai pemindahan rantai DNA yang dibutuhkan dari suatu organisme satu ke organisme lain atau menggunakan proses replikasi genetik. Contohnya itu pemasukan DNA plasmid bakteri yang menggunakan klon 1 gen. Terus yang kedua, cloning reproduktif itu merupakan jenis cloning yang dilakukan untuk menghasilkan
hewan yang sama. Nah, contohnya itu yang udah pernah diterapkan di dunia itu ada domba doli. Nah, domba doli ini menggunakan suatu proses yang bernama SCNT atau somatic cell nuclear transfer. Jadi klon yang dilakukan klon reproduktif yang terjadi pada doli ini menggunakan proses yang bernama SCNT atau somatic cell nuclear transfer. Dan yang ketiga itu ada klon terapeutik. Nah, ini tuh tujuannya untuk memberikan informasi atau memberikan pembelajaran saintis kepada orang-orang yang akan melakukan proses cloning ini, di mana cloning ini digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi embrio manusia yang bertujuan sebagai bahan penelitian. Tapi terapeutik ini ditekankan lagi untuk memberi referensi atau memberi pengetahuan awal tentang penelitian yang terjadi pada embrio manusia. Namun terdapat pro dan kontra di kehidupan saat ini. Nah, tujuan dari terapeutik ini untuk mendapatkan sel batangan yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai perkembangan manusia dan proses penyembuhan penyakit. Next. Baik, selanjutnya. Nah, ini terdapat keuntungan dari proses metode cloning yang membuat dan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, itu terdapat cloning juga dapat dijadikan sebagai proses pelestarian hewan langka, bahkan pengembalian spesies yang sudah punah. Jadi sebelum punah, kita bisa mengambil genetiknya itu untuk bisa dikembangkan di hewan yang dengan spesies sama untuk menjaga kelestariannya. Terus yang ketiga, memperbaiki gen ternak agar lebih unggul. Jadi untuk mengurangi kecacatan yang terjadi pada hewan-hewan, cloning ini bisa digunakan untuk mengurangi potensi dari hewan-hewan ternak yang cacat gitu. Terus ada penyembuhan indukan infertil dalam memperoleh keturunan. Jadi makhluk hidup yang infertil atau tidak subur bisa menggunakan proses cloning ini untuk bisa memperoleh keturunan. Terus yang terakhir untuk tujuan diagnostik dan terapi. Jadi cloning ini kita bisa melihat kalau penyakit apa kalau menggunakan cloning ini kira-kira bisa diatasi dengan menggunakan DNA yang seperti apa. Terus terdapat terapi gen yang akan dibahas nanti. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kerugian dari proses cloning itu juga. Jadi yang pertama, varietas atau keanekaragaman hayati yang ada itu akan hilang. Jadi populasi aslinya itu bisa punah. Terus mendapat si hewan yang diklon ini dapat menyebabkan penyakit, bisa menghasilkan penyakit yang fatal. Jadi kita kan tidak tahu apakah gen yang kita pakai ini akan menolak gen yang ada atau tidak. Jadi kalau iya bisa menyebabkan hewan yang diklon itu mengidap penyakit yang berakibat buruk terhadap kelangsungan hidupnya. Terus masih menjadi perdebatan juga cloning ini di kehidupan manusia, apalagi diaplikasikannya di kehidupan manusia atau pengkloningan manusia. Nah, itu masih dianggap tidak etis, tidak manusiawi, dan tidak bermoral. Makanya cloning ini bukan salah satu yang dianjurkan di kehidupan. Terus yang paling penting juga biaya dari proses pengkloningan ini sangatlah mahal. Gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Nurul Safira. Nah, untuk yang ketiga adalah transfer gen. Selanjutnya, jadi transfer gen adalah pengenalan materi genetik dari suatu organisme ke dalam sel organisme yang lain untuk mencapai sel rekombinan yang diinginkan. Nah, transfer gen ini terbagi menjadi dua, yaitu transfer gen vertikal dan transfer gen horizontal. Di mana transfer gen vertikal ini perpindahan materi genetiknya terjadi dari organisme parental ke keturunannya. Biasanya terjadi melalui pembelahan sel. Sementara transfer gen horizontal itu
Jadi antar organisme yang tidak berhubungan. Nah, bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi atau penyatuan fragmen DNA bebas, yang kedua adalah konjugasi melalui plasmid, dan yang ketiga yaitu transkripsi melalui bakteriofag. Nah, agen yang digunakan dalam transfer gen horizontal ini dapat berupa virus, plasmid, atau transposon. Nah, untuk ilustrasi dari transfer gen horizontal ada di gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya, transfer gen ini dapat dilakukan pada tumbuhan dan pada hewan. Untuk tumbuhan, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode elektroporasi. Jadi, sel tumbuhan dicampur dengan DNA yang diinginkan di dalam suatu larutan. Kemudian, dialiri arus listrik sehingga membentuk pori-pori pada membran sel tersebut. Sehingga DNA yang diinginkan dapat masuk ke inti sel. Untuk ilustrasi mekanismenya ada di gambar yang di bawah tersebut. Nah, teknik elektroporasi ini dikenal untuk meneliti infeksi tobacco mosaic virus atau TMV pada tumbuhan tembakau. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode partikel bombardment. Jadi, pada metode partikel bombardment ini, sebuah partikel emas yang dilapisi dengan DNA tertentu ditembakkan dalam kecepatan tinggi melalui tetesan air yang bertekanan tinggi atau melalui gas helium bertekanan menuju suspensi sel atau jaringan tanaman. Kemudian jaringan tanaman tersebut mengalami regenerasi dan aklimatisasi untuk selanjutnya tumbuh menjadi tumbuhan dengan gen yang baru. Contoh pengaplikasian partikel bombardment ini adalah transfer gen pada tumbuhan monokotil seperti padi atau jambu. Selanjutnya, ini merupakan metode transfer gen pada tumbuhan yang paling umum, yaitu menggunakan vektor T plasmid yang ada dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Jadi bakteri Agrobacterium ini menyebabkan suatu penyakit mahkota empedu pada tumbuhan dikotil dengan cara mentransfer gen dari T plasmid pada bakteri ini ke dalam kromosom sisihan. Namun saat ini di DNA yang ada dalam plasmid tersebut telah diadaptasi untuk transfer gen yang dapat menghasilkan gen yang stabil dan tidak berbahaya serta dapat diwariskan. Jadi metodenya itu pertama plasmid dari Agrobacterium ini dipisahkan, kemudian DNA-nya dipotong oleh enzim restriksi. Di sisi lain, DNA yang diinginkan untuk menjadi gen yang baru itu dipotong juga menggunakan enzim restriksi. Kemudian plasmid dan potongan DNA yang baru tadi digabungkan menggunakan enzim ligase untuk menjadi rekombinan T plasmid. Selanjutnya plasmid rekombinan tersebut dimasukkan kembali ke dalam agrobacterium. Kemudian agrobakteriumnya dimasukkan ke sel tanaman yang akan dikultur. Kemudian tanaman itu akan beregenerasi dengan selnya mengandung DNA yang telah direkombinan. Selanjutnya, sementara transfer gen pada hewan yang ada banyak metode yang terkenal ada dua, yaitu yang pertama mikroinjeksi DNA. Nah, di mana DNA ini diinjeksikan secara langsung ke sel hidup menggunakan pipet kaca yang sangat halus. Nah, metode ini terbukti digunakan untuk transfer gen pada embrio tikus dan telur ikan. Yang selanjutnya adalah metode fusi sel, yaitu dengan cara menggabungkan genetik dari dua sel yang berbeda untuk menghasilkan sel hibrida yang mengekspresikan genetik tertentu dari kedua sel orang tua atau sel parentalnya. Selain itu, fusi sel ini juga berfungsi untuk pemetaan gen. Selanjutnya, masuk ke bidang kedokteran dan farmasi. Yang pertama ada hormon insulin. Selanjutnya, jadi insulin itu adalah hormon peptida yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi sebagai pengatur utama metabolisme karbohidrat dan lemak yang ada dalam tubuh.
Nah, kekurangan hormon insulin ini menyebabkan penderitanya menderita penyakit diabetes mellitus, di mana kondisinya itu mengalami peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, untuk mengobati penyakit ini, penderitanya diberikan hormon insulin buatan yang dikenal sebagai human insulin atau humulin. Nah, human insulin ini diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan. Nah, tahap untuk memproduksi hormon insulin untuk manusia ini ada 5. Yang pertama, vektor berupa plasmid dari bakteri E. coli dipisahkan dari bakterinya, kemudian ikatannya dibuka atau dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease. Kemudian, gen pembuat insulinnya dipisahkan dari sel beta yang ada di pankreas, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid bakteri yang telah terbuka sebelumnya. Nah, kemudian plasmid dan gen pembuat insulin ini direkombinasi menggunakan enzim DNA ligase. Nah, kemudian plasmid rekombinan ini kembali dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, dan kemudian sel bakteri E. coli yang telah mengandung plasmid rekombinan ini dikultur agar menghasilkan anakan yang dapat memproduksi hormon insulin. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambar yang atau ilustrasi tentang mekanisme produksi hormon insulin untuk manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kibay. Selanjutnya, nomor 2 ada diagnosis dari kelainan genetik. Nah, pengujian asam nukleat atau pengujian amplifikasi asam nukleat yang biasa kita sebut dengan NAT atau dengan NAAT itu merupakan teknik yang melibatkan amplifikasi dan deteksi bahan genetik, mana bahan genetik DNA ataupun RNA untuk diagnosis atau untuk memberikan panduan terapi. Teknik NAT ideal untuk mengidentifikasi penyakit menular, kanker, kelainan genetika, dan juga kelainan mitokondria. Teknik ini juga sebagai bantuan untuk pengobatan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan pada pengetahuan farmakogenomik berdasarkan pasiennya. Selanjutnya, ada NAT dalam mendeteksi penyakit menular. Nah, NAT digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi organisme untuk diagnosis, prognosis, dan pengobatan penyakit yang tepat. Mendiagnosis penyakit menular dengan mendeteksi asam nukleat dari agen penyebab dalam spesimen klinis telah ditemukan lebih cepat, sensitif, dan juga spesifik dibandingkan dengan metode diagnosis tradisional yang menggunakan kultur ataupun metode dari imunologis. Berikut adalah tabel di mana ditunjukkan contoh-contoh dari organisme yang dapat dideteksi oleh NAT. Selanjutnya, berikut adalah contoh-contoh dari aplikasi NAT dalam mendeteksi berbagai organisme. Seperti ada viral load monitoring, dan contohnya bisa mendapatkan penyakit HIV, SCV, HBV, CMV. Selanjutnya, ada NAT dalam mendeteksi kanker dan pengobatannya. Seperti yang kita ketahui, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pembelahan sel abnormal yang tidak terkontrol di bagian tubuh. Perubahan tingkat genetik dapat terdiri dari perubahan sekuens tunggal ataupun multiple dalam DNA sel, mutasi, penambahan atau penghapusan DNA, atau juga perubahan jumlah salinan sekuens DNA tertentu dalam sel kanker. Gen nukleat ini mengidentifikasi variasi genetik dan memprediksi kecenderungan kanker, mengubah kategori meningkatkan strategi perawatan, memungkinkan deteksi dan pencegahan dini, dan meningkatkan hasil untuk pasien kanker. Pengujian asam nukleat telah menyebabkan munculnya obat yang presisi dan sesuai selera. Artinya, perawatan berdasarkan NAT bisa disesuaikan dengan susunan genetik individu masing-masing sendiri. Lalu berikutnya ada tabel, di mana tabel ini memberikan daftar
untuk kecenderungan jenis kanker tertentu berdasarkan mutasi gen. NAT membantu dalam mendeteksi mutasi pada gen. Bisa dilihat tabelnya. Ya, selanjutnya. NAT dalam screening kelainan genetik. NAT digunakan untuk screening prenatal dan screening carrier untuk kelainan genetik. Anomali kongenital merupakan 276.000 kematian prenatal pada kehamilan. Screening prenatal ini digunakan untuk mendeteksi cacat lahir seperti cacat tabung saraf, kelainan kromosom, contohnya seperti sindrom Down, sindrom X rapuh, kelainan genetik dan kondisi lainnya, contoh spina bifida, langit-langit mulut sumbing, penyakit Tay-Sachs, anemia sel sabit, thalassemia, fibrosis kistis, dan distrofi otot. Nah, screening pembawa tes dari orang tua dalam persiapan untuk kehamilan ini digunakan untuk mengidentifikasi mutasi genetik yang dapat menyebabkan kelainan bawaan yang serius. Beberapa gangguan yang lebih umum di mana screening tersebut dilakukan contohnya adalah fibrosis kistik, penyakit sel sabit, thalassemia, dan penyakit Tay-Sachs. Berikut adalah tabel genetik yang umum dapat dideteksi oleh NAT. Selanjutnya, yang ketiga adalah terapi gen. Terapi gen itu merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengganti gen-gen yang disebabkan oleh faktor keturunan dan juga mutasi genetik. Terapi ini digunakan dengan cara mengganti gen-gen yang tidak dapat bekerja dengan salinan gen yang normal ke dalam sel. Nah, ide untuk terapi gen ini sebenarnya cukup unik karena kita tuh dapat menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga dapat diperbaiki. Selanjutnya, nah, proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen ini memiliki tahapan seperti isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer, lalu transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi, transformasi pada sel organisme target. Nah, lalu gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Selanjutnya, nah, dalam terapi gen ini ada dua pendekatan, yaitu ada terapi sel reproduksi dan terapi sel somatik. Next. Apa sih terapi sel reproduksi itu? Terapi sel reproduksi adalah proses transfer gen normal ke dalam sel telur yang telah dibuahi. Sel telur yang telah dikoreksi secara genetik kemudian diimplantasikan kembali kepada ibunya, di mana secara teoritis, terapi ini dapat digunakan untuk mengobati semua jenis penyakit genetik. Bila terdapat kelainan pada struktur organ pada suatu penyakit genetik, maka terapi gen harus dilakukan melalui pendekatan terapi sel reproduksi. Next. Ada terapi sel somatik. Nah, terapi sel somatik ini itu melibatkan koreksi gen pada sel somatik penderita. Umumnya, sel somatik diambil dari penderita dan ditransfer dengan gen normal, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh penderita. Teknik ini lebih berasal pada terapi penyakit darah turunan, contohnya hemofilia ataupun thalassemia. Gen normal ditransfer ke dalam sel induk atau stem cell, lalu sum-sum tulang yang akan berdiferensiasi menjadi semua tipe sel yang terspesialisasi dalam darah. Menggunakan cara ini, ekstrak tulang yang mengandung jutaan sel ditransfer dengan vektor berbasis retrovirus, kemudian diimplantasi kembali ke dalam sel. Next. Selanjutnya ada vaksin gen. Next. Vaksin gen atau vaksinasi gen itu merupakan teknik menstimulasi respon imun sel terhadap protein antigen dengan cara yang menghasilkan sehingga sistem imun menghasilkan antibodi secara efisien. Salah satu manfaat dari vaksinasi gen ini dapat berupa menstimulasi respon imun pada pasien HBV, HCV, atau HIV. Vaksin gen itu terdiri atas plasmid bakteri pembawa gen yang mengkode antigen di bawah kendali promotor sel inang. Next. Vaksin gen memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah mampu mengekspresikan antigen yang menyerupai virus asli jika dibandingkan dengan vaksin biasa. Yang kedua, plasmid vektor juga dapat dikonstruksi dan diproduksi dengan cepat serta berbagai cara. Yang ketiga,
biaya produksi skala besar vaksinasi gen ini itu lebih murah dibandingkan vaksin tradisional dan tidak mudah terpengaruhi oleh suhu, sehingga memudahkan penyimpanan dan distribusi. Yang keempat, yaitu respon imun dari vaksin gen ini terbukti lebih baik dibandingkan dengan vaksin tradisional. Untuk kekurangannya, vaksin gen ini sebagian mikrobanya memiliki kapsid polisakarida yang dapat menghambat kinerja dari vaksin DNA. Next. Mekanisme dari vaksin gen itu yang pertama, plasmid yang mengandung protein disuntikan ke dalam kulit target. Yang kedua, protein diproduksi secara endogen, kemudian diolah secara intraseluler menjadi peptida antigenik dengan enzim protease vesikel. Kemudian yang keempat, peptida dalam RE, peptida mengikat molekul major histocompatibility complex. Yang kelima, kemudian dikeluarkan pada permukaan sel sehingga merangsang CTL membangkitkan imunitas seluler. CTL itu cytosik sel T. Nah, CTL atau cytosik sel T ini menghambat virus dengan dua cara. Yang pertama itu sitolisis, yaitu dari sel yang terinfeksi, dan yang kedua adalah non-sitolisis, atau melalui proses sitokin. Next. Selanjutnya ada bidang forensik. Yang pertama ada analisis PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Polymerase chain reaction memiliki kemampuan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak sejumlah kecil DNA menjadi jutaan kopi DNA, sehingga memungkinkan manusia untuk menganalisis sampel yang kecil dan halus atau yang sudah terdegradasi pada TKP. Dari sequence DNA ini, ada target DNA yang kita inginkan untuk diperbanyak atau diamplifikasi. Dalam metode PCR, kita memerlukan beberapa bahan seperti tag polimerase. Tag polimerase kita dapatkan dari bakteri-bakteri yang tahan akan pemanasan, dan biasanya bakteri-bakteri tersebut hidupnya di daerah sumber air panas atau kawah-kawah gunung berapi. Kemudian kita butuh sepasang primer, yaitu suatu oligonukleotida pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template. Lalu kita memerlukan nukleotida. Tahap pertama dari PCR ini adalah dengan pemanasan, yaitu semua bahan tadi yang telah dicampur dalam wadah dipanaskan dalam suhu 95 derajat Celcius, yang bertujuan untuk denaturasi DNA, yaitu untaian DNA akan dibuka sehingga parental DNA-nya akan sejajar satu sama lain dan terpisah satu sama lain. Nah, pemisahan itu diakibatkan oleh pemisahan ikatan karbon. Kemudian tahap kedua akan dilakukan pendinginan pada suhu 60 derajat Celcius, sehingga primer akan menempel pada ujung-ujung strain DNA yang akan diperbanyak atau DNA target, sehingga akan terbentuk ikatan hidrogen antara nukleotida yang komplemennya. Tahap kedua ini disebut dengan annealing. Selanjutnya, tahap ketiga akan dilakukan pendinginan pada suhu akan dilakukan pemanasan kembali pada suhu 72 derajat Celcius, sehingga menempellah DNA polimerase yang kemudian akan memperpanjang untaian-untaian dari primer sampai ke ujung yang lainnya. Tahap ketiga ini disebut juga dengan tahap elongasi. Itulah siklus pertama, sehingga didapatkan 2 kopi dari DNA target. Kemudian siklus ini diulangi lagi pada siklus kedua, diawali dengan 95 derajat, 60 derajat, sampai 72 derajat, sehingga dihasilkan 4 kopi DNA target. Lalu siklus tersebut diulangi lagi, sehingga terdapat jutaan kopi dari target DNA. Selanjutnya ada alat RT-PCR yang merupakan salah satu aplikasi dari analisis PCR. Nah, alat ini dapat mendiagnosis penyakit yang patogennya sulit untuk dikultur.
Analisis PCR dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 menggunakan real-time PCR. Cara kerja RT-PCR adalah sampel yang diambil dari bagian tubuh yang terkena coronavirus diperlakukan sedemikian rupa agar yang terekstraksi hanya RNA yang ada dalam sampel. Dan RNA ini mengandung materi genetik dan RNA coronavirus. Kemudian, RNA ditranskripsikan ke DNA menggunakan enzim tertentu dan ditambahkan fragmen DNA pendek yang komplementer terhadap bagian tertentu dari DNA viral yang ditranskripsikan. Fragmen ini akan menempel pada bagian target dari DNA viral jika coronavirus terdapat dalam sampel. Beberapa fragmen genetik yang ditambahkan berfungsi untuk membangun rantai DNA selama amplifikasi dan untuk menambahkan label penanda pada rantai yang kemudian digunakan untuk mendeteksi virus. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam mesin RT-PCR. Mesin tersebut kemudian mengalami siklus suhu yang berbeda yang memanaskan dan mendinginkan campuran untuk memicu terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan salinan baru dan identik dari bagian target DNA viral. Pada umumnya, RT-PCR mengalami 35 siklus, yang berarti pada akhir proses terdapat 35 miliar salinan baru bagian DNA viral dari tiap untaian virus yang ada dalam sampel. Seiring dengan terbuatnya salinan baru dari bagian DNA viral, label penanda yang melekat pada rantai DNA mengeluarkan warna fluoresen yang diukur dengan mesin dan disajikan secara real-time di layar. Komputer mengamati jumlah fluoresensi dalam sampel setelah tiap siklus berlangsung. Ketika jumlahnya melewati jumlah fluoresensi tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa pada sampel tersebut terdapat coronavirus. Selain itu, untuk memperkirakan tingkat keparahan infeksi, dilakukan pengamatan berapa siklus yang diperlukan untuk mencapai jumlah fluoresensi tersebut. Jika semakin sedikit siklusnya, maka infeksi coronavirusnya akan semakin parah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biosensor dan DNA fingerprint. Biosensor adalah suatu alat analitis yang dapat mengkonversi respon biologis menjadi sinyal listrik. Suatu perangkat biosensor terdiri dari sensor biologis maupun non-biologis dan transducer. Selanjutnya, sensor memiliki peranan untuk berinteraksi dengan senyawa yang ingin dideteksi. Senyawa ini disebut dengan analit. Interaksi antara sensor dan analit begitu beragam, mulai dari produksinya cahaya, panas, perubahan pH, atau perubahan massa. Interaksi antara sensor dan analit ini disebut dengan biorecognition. Selanjutnya, energi dari interaksi sensor dan analit diubah oleh transducer menjadi energi listrik yang diperkuat oleh amplifier sehingga dapat dibaca oleh perangkat elektronik dan menentukan nilai jumlah analit atau keberadaannya di dalam suatu sampel. Dalam gambar tersebut, terdapat jenis-jenis bioreseptor, transducer, dan elektronik. Selanjutnya, salah satu jenis biosensor adalah biosensor DNA. Prinsip dari biosensor ini adalah bahwa molekul asam nukleat rantai tunggal mampu mengenali dan berikatan dengan untaian komplementernya dalam suatu sampel. Interaksi ini terjadi karena pembentukan ikatan hidrogen yang stabil antara kedua rantai asam nukleat. Asam nukleat memiliki dua cara untuk berinteraksi dengan analit sebagai sensor, yaitu dengan hibridisasi dan interaksi antigen-antibodi. Hibridisasi terjadi jika sensor yang digunakan berupa DNA, RNA, atau PNA. Sementara interaksi antigen-antibodi terjadi jika sensor yang digunakan berupa aptamer. Selanjutnya, DNA fingerprint merupakan aplikasi dari teknik PCR yang merupakan gambaran pola potongan DNA dari individu yang dapat memberikan bukti kuat kejahatan di pengadilan sebuah kasus karena setiap individu memiliki DNA yang berbeda. Tes DNA dilakukan dengan mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung area STR atau short tandem repeats
yang bersifat unik karena perbedaan urutan pasangan basa yang dihasilkan dan urutan pengulangannya pada setiap individu. Pola STR diwariskan secara genetik. DNA yang biasa digunakan dalam tes DNA fingerprint adalah DNA mitokondria dan DNA inti sel, di mana DNA mitokondria dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya karena berasal dari garis keturunan ibu. Sementara DNA inti sel tidak dapat berubah, menjadikannya DNA yang paling akurat. Pada kasus-kasus kriminal, DNA yang digunakan dalam tes tergantung pada barang bukti yang ditemukan di TKP atau tempat kejadian perkara. Mekanisme dari analisis kejahatan dengan DNA fingerprint yaitu pertama, mengambil sampel dari bagian tubuh tertentu dengan dilakukannya isolasi dengan prenylchloroform atau untuk sampel cair dan silex atau untuk sampel padat seperti rambut. Yang kedua, memasukkan sampel DNA ke dalam mesin PCR, di mana dilakukannya aplikasi potongan DNA yang didapatkan dari sampel dengan mencampur primer aplikasi dengan sampel DNA, yang menghasilkan hasil akhir berupa kopi urutan DNA lengkap dan hasil amplifikasi dari DNA sampel. Yang ketiga adalah mengkarakterisasi kopi urutan DNA dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya, yang juga berbeda-beda pada setiap individu. Pola pita tersebutlah yang disebut dengan DNA fingerprint. Yang terakhir adalah mencocokkan tipe-tipe DNA fingerprint dengan pemilik sampel jaringan atau tersangka pelaku kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan RFLP oleh Kansa. Yang aplikasi terakhir ada RFLP. Next. RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism itu merupakan teknik yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Deteksi RFLP ini dilakukan berdasar pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi terhadap DNA target atau individu yang berbeda. Nah, berbagai mutasi yang terjadi pada suatu organisme itu mempengaruhi molekul DNA dengan berbagai cara, seperti menghasilkan fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Nah, perbedaan panjang fragmen ini itu dapat dilihat setelah dilakukan elektroforesis pada gel, hibridisasi, dan visualisasi yang termasuk ke dalam mekanisme RFLP yang akan dibahas selanjutnya. Nah, aplikasi RFLP ini itu bisa digunakan untuk mendeteksi diversitas genetik, hubungan kekerabatan, sejarah domestikasi, dan asal maupun evolusi suatu spesies. Next. Mekanisme dari RFLP itu yang pertama ada Restriction Digest. Pada Restriction Digest ini, ekstraksi fragmen DNA yang diinginkan menggunakan Restriction Endonuclease atau RE. Enzim RE ini memiliki situs pembatas khusus pada DNA sehingga memotong DNA menjadi fragmen. Yang kedua, itu ada elektroforesis gel. Pada tahap elektroforesis gel ini, fragmen yang dicerna dijalankan dalam elektroforesis gel poliakrilamida atau elektroforesis gel agarosa. Dengan tujuan itu untuk memisahkan fragmen-fragmen berdasarkan panjang atau ukuran atau berat molekul. Yang ketiga, itu denaturasi. Pada denaturasi ini, gelnya itu ditempatkan pada larutan natrium hidroksida untuk denaturasi sehingga DNA untai tunggal itu terbentuk. Next. Tahap keempat itu ada blotting. Tahap blotting ini DNA untai tunggal yang diperoleh ditransfer ke membran muatan, yaitu kertas nitroselulosa oleh proses yang disebut capillary blotting atau electroblotting. Yang kelima ada proses baking and block. Nah, pada proses baking ini, kertas nitroselulosa yang ditransfer dengan DNA itu difiksasi dengan autoclave. Sedangkan untuk tahap block, membrannya ini dihalangi dengan menggunakan serum sapi albumin atau kasein untuk mencegah peningkatan probe berlabel tidak spesifik ke membran yang diisi. Tahap yang terakhir itu ada hibridisasi dan visualisasi, di mana
prop RFLP berlabel digabungkan dengan DNA pada katas nitroselulosa. Kemudian, prop RFLP diberi label dengan isotop radioaktif sehingga mereka membentuk pita warna di bawah visualisasi oleh autoradiografi. Next. Sekian presentasi aplikasi asam nukleat oleh kelompok kami. Jika ada masukan maupun pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih.